Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Adam Buana. Kali ini saya ingin menunjukkan progres. Yang sudah tampil di depan teman-teman ini adalah halaman web ya, yang di dalamnya sudah di embed chat. Yang di dalamnya sudah di embed chat seperti ini. Oke. Nah, chat ini dibuat oleh atau menggunakan namanya platform N8N Automation. Mungkin teman-teman sudah banyak di YouTube juga sudah banyak ya informasi tentang N8N. Nah, ini sebenarnya kepikiran aja produk yang mungkin bisa membantu nih untuk teman-teman ya. Kalau dulu kan kalau mau apply pekerjaan itu kan melamar dengan CV. Kita memberikan CV ke calon perusahaan yang akan kita apply. Tapi dengan ini teman-teman tidak perlu memberikan CV di awal ya, hanya berikan saja link websitenya ya, dan CV-nya disimpan di dalam G Drive ya, seperti ini. Yang saya punya di website ini adalah CV-nya saya simpan di G Drive. Jadi link ini akan kita infokan ke pihak recruiter atau HR gitu ya. Jadi HR bisa nanya-nanya. Nah, ini bisa jadi tahap awal membuat agar recruiter atau si HR bisa nanya-nanya tentang kita nih. Nah, seperti kayak gini. Oke. Nah, dia bisa nanya-nanya di sini, misalkan saya sebagai HR gitu ya, pengen tahu tentang misalkan karena ini fokus untuk di CV saya, jadi dia akan nanya-nanya tentang yang ada di CV saya. Nah, kuncinya adalah teman-teman di CV teman-teman berarti harus dibuat lengkap agar si calon ataupun calon perusahaan yang akan kita apply itu HR atau recruiter mengerti. Kayak misalnya seperti ini. Boleh tahu skills Adam apa saja ya? Misalkan nanti diinfo sama dia. Oke. Nah, seperti ini akan diberikan. Tuh. Jadi recruiter akan menghemat dalam sisi tidak perlu kadang buat seseorang untuk membaca CV itu kadang orang membuat CV itu panjang, tapi bagi recruiter itu jadi tidak efektif juga ya, jadi lama bacanya. Jadi dengan ini dia akan fokus aja kan, misalkan kira-kira misalkan ya, Adam ini cocok tidak untuk posisi misalkan data scientist seperti ini. Nah, dia nanya misalkan si recruiter cocok nggak sih? Nah, ini nih. Nah, dikasih tahu berdasarkan skillsnya seperti ini. Nah, ada tampaknya memiliki dasar yang kuat ya kan. Nah, ditanya lagi, jika dalam job desk ada kebutuhan sebagai web designer, apakah Adam cocok? Nah, ya. Nah, gini. Berdasarkan informasi Adam memiliki pengalaman pengembangan berbasis web. Oke. Berbasis web, GIS, menggunakan JavaScript. Nah, memiliki keahlian web sebagai web designer, antarmuka UI UX, penggunaan. Nah, ini dia. Kemungkinan Adam ya kan, jika posisi membutuhkan keterampilan sebagai web designer terutama di area UI UX mungkin kurang cocok berdasarkan data ada. Jika peran tersebut, nah kira-kira, nah sekarang kita lihat kira-kira cocoknya berapa persen ya. Nah, seperti itu. Jadi benar-benar si HR itu bisa tahu tuh kemungkinan 60-70. Oke, dia akan membuat catatan. Oke, berarti Adam ini sebelum masuk ke tahap interview
tanya lebih deep mengenai personality segala macam, karena di CV tidak dimention personality. Di CV hanya informasi umum. Oke, nanti kalau seandainya cocoknya 90% di atas 70 atau 80% baru bisa menentukan sebagai HR untuk diundang interview. Nah, gimana? Menarik kan teman-teman? Nah, ini bukan cuma untuk HR ya, tapi untuk mahasiswa ataupun calon pekerja sekarang sudah dalam teknologi AI. Please untuk perusahaan juga tim HR, recruiter untuk lebih updated. Jadi form-form untuk submit CV itu kayaknya sekarang sudah mulai mulai berkurang seharusnya, karena dengan ini kita tidak perlu lagi submit CV, apalagi sampai submit dokumen-dokumen penting seperti harus submit KTP. Ada tuh perusahaan yang masih harus submit KTP, submit KK, itu kayaknya terlalu personal ya, terlalu privasi. Lebih baik dengan AI ini setiap orang menyimpan informasi umumnya di repository dia pribadi, sedangkan orang bisa akses dengan dokumennya. Orang itu bisa chat dengan dokumennya. Ketika cocok, available untuk interview, baru bisa lebih deep interview dengan untuk menanyakan personality-nya. Oke, gitu aja teman-teman. Oke, nanti di video berikutnya saya ada satu lagi product on progress juga. Nah, tadi di sisi pencari kerja, pencari kerja untuk memberikan link AI-nya. Nah, nanti saya akan tunjukkan di video berikutnya adalah dari sisi HR. HR bisa menseleksi dari kumpulan CV yang dia simpan, dia akan analisa AI-nya bagaimana. Ya, akan analisa bagaimana dari CV tersebut untuk posisi ini yang cocok siapa aja. Nah, oke. Simak video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen. Lanjutkan perjuangan ya, kita tetap jangan kalah sama AI. AI itu hanya sebagai tools pembantu, tetap untuk membuat ini juga kita harus menggunakan otak, logika, dan bagaimana suatu proses atau suatu produk berjalan. Terima kasih, sampai jumpa lagi.